Jadi, kita mengambil dari 3 ini, boleh dibaca dari teman-teman kalau POMP itu hukum pidana yang merupakan keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya. Terus kalau Metzger itu memfokuskan pada aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu, suatu akibat yang berupa pidana. Kalau Simons merumuskan hukum pidana itu sebagai tindakan-tindakan keharusan dan juga larangan yang dibuat oleh negara atau penguasa lainnya. Nah, untuk pelanggar ketentuan tersebut nanti akan mengalami derita, tanda kutip derita, yaitu pidana. Boleh di next. Nah, karena kita Indonesia, hukum pidananya UNPAD itu biasanya mengambil dari Mulyatno. Menurut Mulyatno, hukum pidana adalah sebagai bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi. Yang kedua, dan menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana. Terus yang ketiga, dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Nah, perumusan Mulyatno ini bisa kita bagi jadi 3 unsur, yaitu ada aturan tentang tindak pidana, kedua nanti ada pertanggungjawaban pidana, dan yang ketiga ada proses verbal penegakan hukumnya jika terjadi tindak pidana. Boleh di next. Untuk jenis hukum pidananya sendiri, next lagi. Kita membagi jadi 2, ada arti objektifnya dan arti subjektif. Kalau untuk arti objektifnya ada hukum material dan hukum formil yang akan dijelaskan di next PowerPoint. Next. Nah, untuk arti subjektifnya sendiri, hukum pidana itu suatu hak negara berdasarkan hukum untuk menuntut bagi pelanggar serta untuk menjatuhkan pidana dan melaksanakan pidana. Next. Kalau arti objektifnya, sebelumnya kita itu dibagi 2, nanti ada material dan formil. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu arti objektifnya itu, yaitu sejumlah peraturan yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi bagi pelanggar, yaitu berupa sanksi pidana. Arti objektif ini tadi sudah dijelaskan dibagi jadi 2, ada material dan formil. Kalau untuk materialnya sendiri, hukum pidana material itu adalah hukum yang menunjukkan pada perbuatan pidana yang menyebabkan suatu perbuatan itu dapat diancam pidana berupa hukuman. Kalau formilnya itu lebih mengarah kepada peraturan-peraturan, jadi artinya lebih mendefinisikan seperti sejumlah peraturan-peraturan yang mengandung cara-cara negara dengan menggunakan haknya untuk melaksanakan sebuah atau suatu hukuman. Boleh di next. Untuk objek hukum pidananya, objek ilmu hukum pidana adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku di negara Indonesia. Hukum yang berlaku di Indonesia kita bisa sebut adalah hukum positif. Oke. Boleh dilanjut, Sarimah? Oke, selanjutnya ada fungsi dan tujuan hukum pidana. Kayak yang tadi udah disampaikan sama teman-teman, materi Angkatan 21 itu sekarang sampai ke tujuan hukum pidana. Mungkin bakal kami jelasin lagi. Untuk yang ini itu fungsinya. Yang pertama itu sebagai hukum sanksi. Maksudnya itu adalah di mana tujuannya hukum pidana itu untuk bersifat konseptual atau filsafat, di mana untuk memberi dasar adanya sanksi pidana. Maksudnya di sini itu dengan adanya hukum pidana itu bertujuan untuk menunjukkan dengan jelas apa sebenarnya sanksi dari melakukan tindakan pidana. Terus yang kedua itu terhadap orang yang melanggar. Dengan tujuan ini tuh bersifat pragmatik. Yang maksudnya itu kayak secara langsung gitu. Tujuan dari hukum pidana itu untuk memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar tindak pidana tersebut. Next. Kemudian ada memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan dan membatasi gerak seseorang dalam melakukan beragam aktivitas agar tercegahnya perilaku menyimpang. Seperti yang tadi sudah disampaikan juga bahwa tujuan dari hukum pidana itu adalah
memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar tindak pidana tersebut. Kemudian yang berikutnya, melindungi kepentingan bersama dan terhindarnya subjek hukum dari beragam ancaman di sekelilingnya. Seperti yang kita ketahui bahwa hukum pidana itu kan hukum publik, jadi salah satu tujuannya itu adalah untuk melindungi kepentingan bersama atau kepentingan dari masyarakat secara umum. Dan yang terakhir itu mencegah terjadinya konflik atau mengatur hubungan subjek hukum supaya ketertiban bisa tercipta. Bisa di next. Nah, untuk hubungan hukum pidana dengan hukum lainnya, sebenarnya ada banyak hukum lain yang berhubungan dengan hukum pidana, tapi di sini kita membuat ada 3 hukum lain yang mungkin sangat berhubungan erat dengan hukum pidana, yaitu yang pertama sosiologi hukum, untuk menyelidiki faktor-faktor sosial seperti misalnya pertentangan kelas di lapangan sosial dan ekonomi yang mempengaruhi perkembangan kejahatan tertentu. Maksudnya ini adalah dengan adanya sosiologi hukum ini, kita dapat mengetahui sebenarnya apa faktor-faktor yang menyebabkan ada pihak dari masyarakat yang melakukan melanggar hukum pidana tersebut. Dari sosiologi hukum ini kita dapat mengetahui apa aja penyebabnya, apa faktor dari masyarakat, apakah karena ada kelas sosial, apakah karena kesenjangan ekonomi, sehingga seseorang itu terdorong untuk melakukan tindak pidana. Kemudian yang kedua ada kriminologi. Nah, kriminologi ini itu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal. Kriminologi akan membantu hukum pidana untuk menentukan tindak pidana apa yang dilakukan dan juga membantu untuk memberi solusi apa hukuman atau sanksi atau nestapa yang akan diberikan kepada pelaku. Kemudian yang terakhir ada psikologi hukum. Untuk memahami ada faktor kejiwaan yang mempengaruhi seseorang untuk berbuat kejahatan, misalnya kleptomania, itu adalah kelainan seseorang di mana ia memiliki dorongan dari dirinya untuk selalu mencuri. Kemudian ada pedofilia, kemudian neurose. Neurose ini juga kelainan kejiwaan di mana seseorang itu untuk melindungi dirinya karena selalu merasa cemas. Kemudian ada psikopat dan lain-lain. Mungkin untuk materi hari ini segitu aja. Untuk teman-teman yang ingin bertanya atau memberi saran, mungkin bisa langsung raise hand. Kita juga terbuka kalau teman-teman ada yang mau nanyain materi tentang perkuliahannya di kelas atau ada latihan-latihan yang belum selesai atau terpecahkan, boleh nih kita sharingin di mentoring kali ini juga. Siapa ada tugas yang susah atau belum terjawab, boleh. Boleh, Revata. Izin bertanya, Kak. Ya. Jadi kan kalau tujuan dari hukum pidana ini kan kita berarti lebih mengatur perilaku manusianya itu sendiri. Tetapi seperti kita lihat misalkan di kasus yang Heri Wiriawan kemarin, itu kan masyarakat terlalu fokus agar si Herinya itu misalkan dihukum mati atau dikebiri kimia. Sedangkan kita lupa kalau korban tuh butuh direhabilitasi, butuh konservasi. Jadi maksud aku tuh di tahap apa sih kita bisa melakukan dengan pendekatan restoratif justice agar korban tuh juga diperhatikan nasibnya gitu, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, mau Sarimah yang jawab dulu atau gimana? Oke, mungkin aku bakal jawab dulu sedikit, ntar bisa ditambahin Ripka atau mungkin dari abang-abang sekalian yang mungkin udah lebih ngerti soal restoratif justice. Sependek pengetahuan aku, restoratif justice ini tuh kan upaya hukum ya untuk adanya upaya perdamaian antara pihak korban dengan pihak pelaku atau terdakwa. Namun kita kalau misalnya tadi yang kayak disampaikan sama Revata itu kan kalau misalnya masalah si Harry ya tentang ini yang pelecehan seksual ya. Iya benar, Kak. Oke, di sini kan setahu aku ya, Harry itu kan nggak cuma ngelakuin pelecehan seksual kepada satu orang. Jadi kayaknya kalau misalnya untuk restoratif justice bakal sulit. Dan aku nangkapnya gini, kalau misalnya ini kan pelecehan seksual, kalau misalnya hukumannya itu hanya sampai sebatas restoratif justice atau perdamaian, ini nggak cuma tentang antara korban dan juga pelaku, tapi juga kayak yang tadi ini kan karena dia hukum pidana, nah hukum publik ini nggak cuma tentang antara korban dengan juga terdakwa, tapi juga tentang orang lain atau masyarakat yang mungkin dapat terpengaruh karena masalah ini. Apakah itu pihak
sekolah, atau mungkin dari siswa lainnya yang bakal ngerasa terancam di sekolah tentang apakah semua guru bakal kayak gitu. Jadi nggak cuma tentang gimana penyelesaian antara korban dengan terdakwa, tapi gimana imbasnya kepada masyarakat. Apakah masyarakat bakal terima ada masalah ini? Karena kan kalau masalah pelecehan seksual kayak gini kan udah melanggar banyak norma ya. Jadi kalau misalnya hal ini dibiarkan dan nggak dikasih sanksi yang tegas, mungkin di masyarakat bakal jadi kayak hal yang biasa, dan orang-orang yang jadi korban pelecehan itu nggak bakal dapat keadilan gitu kalau menurut aku. Mungkin bisa ditambahin sama Rika. Ya, mau nambah dikit aja. Kalau misalkan KUHP dan KUHAP kita memang memiliki kelemahan, Revata. Jadi kelemahannya itu KUHAP atau KUHP itu emang nggak berfokus pada korban. Jadi jarang kalau kita lihat atau kita baca KUHP kita kayaknya lebih ke arah sanksi, dan sanksi. Tapi perlindungan terhadap korban tuh memang kurang, dan itu yang diakui kalau mungkin Revata cari di internet atau sumber-sumber lainnya kenapa KUHP kita tuh masih lemah, itu salah satunya karena perlindungan korban memang belum ada. Makanya itu mungkin juga adanya rancangan KUHP dan KUHP yang baru itu juga salah satunya alasannya mungkin itu juga pernah dibahas di aku pernah dapat materi di timologi. Jadi memang kalau balik lagi tadi kayak Sarima bilang, kalau misalkan untuk perlindungan korban memang sangat belum bisa ditegakkan sih gitu di Indonesia terutama kayak gitu sih mungkin ya Pak. Mungkin ada mau diskusi lain gitu, Ref? Berarti apakah kita butuh suatu payung hukum yang lebih mendekatkan kepada pendekatan korban, Pak? Oh iya, itu kalau itu menurut aku sih harus banget, itu perlu banget. Nah mungkin waktu itu kalau nggak salah dengar ya dosen aku tuh bilang kalau misalkan tapi ini kalau nggak salah, jadi beliau mengatakan katanya emang kita tuh butuh banget rancangan yang baru di mana harus memfokuskan diri kepada korban karena KUHP dan KUHAP kita memang agak kurang untuk berpihak kepada korban kayak gitu sih, Ref. Terima kasih banyak, Kak. Ya, sama-sama. Dari teman-teman lain ada yang mau ngasih pendapat lain atau mungkin menanyakan hal yang baru? Ya, toh, Abang Kakak boleh kalau mau nambahin, takut masih Iya, ada benar. kurangnya. Cek, suaraku ada? Siap. Ada, Bang. Siap. Nggak, aku cuma mau nambahin yang tadi sih, perkara kenapa pidana kita tuh terkesannya lebih melindungi tersangka. Karena kan di pidana itu ada beberapa asas tuh, atau asas legalitas lah. Nah, di sini kita makanya asas praduga tak bersalah. Nah, jadi ya semua tersangka tuh dianggap tidak bersalah sebelum jatuhnya putusan hakim. Jadi balik lagi, semua tersangka tuh terkesan lebih dilindungi daripada korban. Itu aja sih. Thank you. Respect. Oke, makasih Bang Ciko. Oke, teman-teman kalau ada mau diskusi lain boleh. Mungkin biar nggak kaku dan juga sepi, Sar, mungkin ada ini nggak sih sharing-sharing gitu dari dosen pidana kamu gitu, ada nggak kayak yang biasanya jarang kamu temuin di hukum pidana, terus dapat insight baru gitu di hukum pidana kelas gitu, siapa tahu bisa bantu adik-adik yang lain. Sebenarnya PK aku itu kan perdata, cuman pidana hal yang sebenarnya pidana itu sulit, ya nggak sih? Cukup Sulit sulit. karena teorinya kan banyak tuh, terus bakal lebih cepat berkembang gitu. Sejauh ini yang dari pidana tuh mungkin yang agak susah. Sebenarnya susah semua sih. Apa ya? Mungkin asas-asasnya. Ya,
Benar-benar. Asasnya banyak juga. Terus apa ya biasanya yang dibahas di kelas tuh pidana. Ini teman-teman kita sambil nunggu pertanyaan atau diskusi yang lainnya kalau ada. Sharing tentang dosen. Nah, ya boleh dari teman-teman angkatan 21 ada yang mau sharing nggak soal perkuliahannya beberapa minggu ini, khususnya di kelas pidana? Mungkin aku nanya Soraya dulu deh. Soraya ada? Oh iya Kak, kalau untuk dosen aku diajarin sama Pak Aman sih Kak, ya gitu deh kalau di kelas. Tapi kalau mulai belajar hukum pidananya sih emang belum mulai Kak, jadi emang masih clueless aja gitu. Clueless-nya gimana tuh? Kasian banget. Kok belum mulai? Soalnya Kebetulan kan aku juga Pak Aman. kayak baru disuruh baca metode penelitian hukum karya Kunchara Ningrat kemarin. Nah, terus tuh ini kan udah minggu ketiga ya Kak, tapi tuh baru disuruh mulai baca buku bab 1 gitu, baru disuruh mulai baca bab 1 gitu. Jadi kayak baru mulai banget gitu Kak. Gimana Sarima yang Pak Aman juga biasanya ngapain so? Kalau di kelas aku ya, Pak Aman tuh dari pertemuan pertama, kan kebetulan Pak Aman itu ngajar sampai kayak setelah UTS, karena berdua sama Pak Agus. Pak Aman itu sebenarnya ngajarnya dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7, ke-8 gitu, materi sama semua. Cuman Pak Aman itu kayak lebih ke filsafat hukumnya sih, kalau kita yang di kelas Pak Aman kemarin. Jadi kayak nanya gimana nalar kita tentang hukum. Jadi kadang suka kayak tiba-tiba nembak-nembak gitu, nanya-nanya. Itu sih. Tapi kalau materinya sebenarnya kita kemarin kalau nggak salah bahas yang pasal 51 KUHP. Iya, kita bahas pasal 51 KUHP. Jadi kayak tentang orang yang bisa ngelakuin tindak pidana gitu karena jabatannya atau karena tugasnya. Kayak yang menghukum, yang nembak mati gitu. Baru bahas gimana aturannya, kenapa boleh, mereka kenapa nggak dipidana gitu. Sebenarnya yang paling membekas dari Pak Aman itu sih. Paling kalau untuk ujian-ujiannya pidana nanti banyak kan analisis sih, lebih ke ntar paling dikasih kasus terus kaitin sama teorinya, terus nanti kalau udah belajar lebih jauh tuh ada tindakan-tindakannya, ntar mungkin dianalisis satu-satu, terus kayak ke ini jadi subjek atau objek kayak gitu-gitu. Itu sih. Oh iya, ini ada mungkin dari abang kakak ada yang mau nambahin tentang pertanyaan yang tadi Revasta. Oke. Boleh deh gue menambahin. Tapi sebelumnya nih gue berisik nggak? Berisik nggak? Enggak ya? Enggak terlalu, Bang. Nggak, oke. Jadi oke. Mungkin gue ulang lagi pertanyaannya. Tadi kan kenapa kayak kasus pemerkosaan tadi kan ya? Yang pemerkosaan 10 anak itu bukan sih? Iya benar. Ya. Nah, pertanyaannya kan kenapa sih orang-orang kayak gitu misalkan kenapa nggak restoratif justice gitu kan? Nah, atau sama pertanyaan juga kayak kenapa misalkan korban ini belum mendapatkan di zaman sekarang korban ini belum mendapatkan sebenarnya bukan keadilan, lebih tepatnya hak-hak yang timbul sekarang gitu di masyarakat sekarang kayak misalkan pengobatan pemulihan trauma dan lain-lain. Nah, pertama gini, kalau di Indonesia kan kita kan masih kayak KUHP, ya kan KUHP dan itu itu adalah dasar hukum yang udah lama banget gitu. Itu dibuat di zaman Belanda dan masih beberapa tuh mayoritas masih berlaku sekarang. Walau juga yang pasal dikenakan setahu gue itu di kasus perlindungan anak ya, salah satunya pemerkosaan, makanya itu yang bisa sampai seumur hidup. Tapi kenapa nggak dilakukan restoratif justice? Nah, pertama gini, kalau di pidana itu kan ada yang namanya actus rei sama mens rea. Actus rei itu adalah tindakan dan mens rea itu adalah alasan ketika alasan orang melakukan actus rei tersebut gitu. Kayak misalkan orang mencuri itu kan actus rei.
Nah, mensreanya itu bisa banyak, bisa misalkan contohnya masalah ekonomi, atau memang dia kayak tadi kan, atau dia kleptomania gitu. Nah, itu kan dua hal yang berbeda. Mungkin kalau restoratif justice bisa gitu kan, nenek-nenek yang mencuri ya restoratif justice ya kan, karena mensreanya itu ekonomi ya kan, atau misalkan ada orang yang biasa-biasa aja dia mencuri barang-barang kecil ya kan, meresahkan warga, itu dikasih restoratif justice gitu kan, nanti sama dari penegak hukum dibawalah ke dokter psikolog atau psikiater. Nah, pada kasus yang Randi ini, kenapa nggak bisa diterapkan restoratif justice? Karena dari pandangan gue ya, ini bukan pandangan penuh, pandangan subjektif sekali, mens rea-nya itu nggak bisa dijustifikasikan untuk diterapkannya restoratif justice gitu loh. Ya kan, karena ini sudah berlangsung lama, dan kalau misalkan ini dikasih restoratif justice, ini itu menciptakan semacam tanda kutip jurisprudensi yang sangat buruk gitu loh, ya kan, di mana sekarang kita itu ya baik dari masyarakat, baik dari penegak hukumnya lagi gencar-gencarnya untuk menghapuskan yang namanya kekerasan seksual di masyarakat, yang sebenarnya itu banyak, cuma ya ketutup gitu kan, ketutup, dan ada yang menutupi dan ada yang ditutupi gitu. Nah, kalau misalkan dikasih restoratif justice, ya kan, orang yang sudah melakukan atau yang akan melakukan itu, mereka akan mikir, gue lakuin aja, nanti paling di restoratif justice gitu loh, gue dimaafin gitu kan, dengan segala alasan apapun gitu loh, misalkan ada kelainan jiwa atau apapun gitu. Nah, gitu. Jadi kalau nggak bisa diterapkan restoratif justice, ya karena itu ya kan, mens rea-nya itu sangat tidak mendukung untuk diterapkan restoratif justice, dan kuda itu akan menjadi jurisprudensinya sangat buruk untuk kedepannya terhadap hak daripada korban. Nah, memang kalau sekarang yang gua tahu itu memang belum ada begitu dasar hukum yang kuat sekali untuk memberikan semacam hak kayak pemulihan trauma bagi para korban. Biasanya tuh ya pemulihan trauma yang sifatnya itu atas kebaikan aja gitu loh. Misalkan ada lembaga yang pengen memberikan penanganan trauma gitu kan. Karena kan kalau penanganan trauma kan itu nggak sedikit gitu kan. Nah, untuk dana dan tenaga yang dikeluarkan gitu, baik dari pemerintah ataupun dari penegak hukum. Gitu sih mungkin secara singkatnya gitu. Terima kasih, kalau ada yang mau ditanyain, boleh banget nih teman-teman. Oke, makasih Bang Bas. Ya benar-benar. Terima kasih, Bang. Dari teman-teman yang lain ada nggak yang pengen nanya? Nggak harus tentang materi hari ini juga sih. Selama berhubungan sama pidana nggak apa-apa. Oke, mungkin ada saran nih dari teman-teman pengkajian keilmuan, katanya boleh sharing mengenai kelas pidana juga atau kelas wajib lainnya atau lain-lainnya gitu. Jadi teman-teman kalau ada yang, mumpung ada abang-abang kakaknya di sini, mungkin ada yang kebingungan terhadap tugas atau ada mau nanya dosen atau buku acuan, itu boleh untuk ditanyain aja sekalian di sini mumpung ada abang kakaknya semua. Oke, mungkin kayaknya udah cukup ya dari teman-teman juga. Kayaknya nggak ada lagi yang mau nanya atau nyampein pendapat.
Mungkin sekian dulu pertemuan kita hari ini. Oh ya, nanti mungkin kalau yang malu mungkin hanya di sini boleh aja langsung kontak aku atau Sarima, ada kok lainnya di grup 2021 ada, 2020 juga ada. Oke. Boleh Sarima ditutup aja kali ya mungkin, karena nggak ada pertanyaan atau diskusi. Oke, untuk menutup pertemuan kita, mari kita tutup dengan doa. Mungkin yang memimpin doanya Rifka deh, tadi udah aku. Oke, gue udah siap-siap tutup apa tadi? Oke. Apakah teman-teman semuanya, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan pada kami, sehingga kami bisa belajar Tuhan, walaupun dalam waktu yang singkat dan cukup singkat Tuhan pertemuan kali ini. Kiranya Tuhan memberkati ilmu yang udah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa mengerti Tuhan di pembelajaran kami di kelas hukum pidana yang akan kami lakukan di kemudian hari. Terima kasih Tuhan, kami akan menjalani aktivitas kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami syukur, haleluya, amin. Amin. Terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih Shalom. teman-teman semuanya.